Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, segenap pimpinan SMP Khadijah yang kami hormati, Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMP Khadijah yang kami hormati, para wali murid, orang tua dari siswa-siswi SMP Khadijah yang kami hormati, dan segenap anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara online dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga apa yang nantinya kita pelajari bersama senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing dan diberikan petunjuk olehnya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita pelajari nanti menjadi keterangan dan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Oleh sebab itu, marilah kita awali dengan tawassul bil Fatihah. Semoga kajian Ta'limul Muta'allim pada kesempatan kali ini lebih bermakna, lebih berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ulamal musannifin jami'il malaikati muqarrabin khususan ahab sultan wa syabul jami' masyayikhina wa asatidina ustadatina muallimina muallimatina wa baina umat wa nakhusu khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anak dibuka kitab Ta'limul Muta'allimnya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 52 paling bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ndadekno sapa sira al-laila ing wengi, wengi iku malam hari, jamalan sebagai unta. Jadikanlah atau anggap malam itu sebagai unta, sebagai kendaraan yang diserupakan dengan unta. Untuk apa kendaraan unta ini? Tudrik bihi amalan. Dengan sebab naik kendaraan yang berupa unta itu, kalian bisa mendapatkan atau meraih cita-cita yang diinginkan. Di sini Kiai Musannif, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, memberikan saran, anjuran untuk kita semua sebagai thalibul ilmi agar menjadikan malam hari itu sebagai wasilah, sarana, media untuk kita semua dalam meraih cita-cita yang kita inginkan. Artinya apa? kita dianjurkan untuk bangun malam.
Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim tentang saharul layali, bangun di malam hari. Untuk apa? Di samping untuk ibadah, juga bisa dilakukan diisi kegiatannya dengan cara apa? Deres ad-darsu, belajar, at-tikraru, mengulang-ulang pelajaran. Nanti akan diterangkan di bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Kyai musannif dawu berkata, wa qad ittafaqali nadhmun fi hadzal makna, dan sungguh telah sepakat atau sesuai dengan pernyataan saya. Apa itu yang sesuai? Nadhmun fi hadzal makna, satu nazom, suatu bait, suatu syair yang menerangkan tentang makna daripada pernyataan tadi, yaitu apa? Anjuran untuk menjadikan malam itu sebagai wasilah, sebagai kendaraan dalam meraih cita-cita yang luhur, dan insya Allah akan dimudahkan. Apa baitnya? Man ya sya'a ayyahtawiya amalahu jumala falyattakhidh laylahu fi darkiya jamala aqlil ta'amaka kay takhdha bihi sara in syi'ta ya sahibi an tabluwal kumala. Man sya'a, siapa yang menghendaki, ayah tawiya, untuk mengumpulkan atau memperoleh, meraih amalahu, cita-citanya, angan-angannya, cita-citanya, tujuan-tujuan hidupnya, jumalah semuanya, maka apa solusi yang ditawarkan? Falyattakhidh lailahu fi darkiya jamala, maka hendaknya orang yang menghendaki untuk memperoleh, meraih cita-citanya itu dianjurkan untuk menjadikan malam-malam harinya sebagai kendaraan yang diserupakan dengan unta di sini dalam meraih cita-cita tersebut. Aqlil ta'amaka kay tahdha bihi saron, sedikitkanlah ta'amaka, makanmu, kay tahdha bihi saron, agar kamu bisa mudah dalam bangun di malam hari. In syi'ta ya sahibi antablughal kumala, jikalau memang kamu kepingin, ya, menghendaki untuk mencapai kemuliaan atau kesempurnaan, wahai sahabatku. Di dalam nazam ini, para audiens yang dirahmati oleh Allah, yang bait pertama kemudian kedua itu satu kesatuan makna yang isinya adalah tentang apa yang disampaikan oleh Kyai Muslim tadi, tentang apa? Tawaran solusi menjadikan malam sebagai alat atau sebagai kendaraan untuk meraih kesuksesan, untuk meraih cita-cita yang diinginkan, yang dimiliki. Yang kedua, aqlil ta'amaka, di sini kay tahdha bihi saron, Kyai musannif, ya, atau pemilik daripada syair ini memberikan sebuah solusi, cara yang jitu, bagaimana caranya kita sebagai thalibul ilmi agar nantinya dimudahkan oleh Allah untuk bangun malam.
saharul layali, bangun malam. Dengan cara apa? Aqlil ta'amaka, sedikitkan makanmu, jangan banyak-banyak, ya. Artinya ketika malam hari mau tidur, kalau bisa sudah tidak makan lagi sebelum tidur, atau makan pun sedikit saja, ya, agar nantinya mudah bagi kita kalau kita ingin men-setting ya, mengatur waktu kita di tengah malam itu, kemudian kita bangun. Maka cara yang jitu di sini disampaikan oleh pemilik daripada syair ini adalah dengan cara menyedikitkan makanan kita. Jadi lek wetenge krasa lesu, pas wayahe turu lak itu kan nanti gampang gugah, ya, gampang mudah membangunkan kita, ya, dengan perut yang keroncongan, ya, mungkin sedikit lapar begitu, nanti kita akan terbangun dengan sendirinya. Itu, tapi kalau bisa diniati untuk bangun malam, monggo misalnya di setting jam 2 atau jam 3, monggo. Yang jelas harus ada niatan, harus ada keinginan untuk bangun malam. Kemudian nanti di dalam pikiran kita sudah disetting bangun jam berapa nantinya, jam 2 atau jam 3, ya. Nah, kemudian kita bisa juga men-setting HP kita. Jadi ada alarm, ya, disetting alarmnya nanti bunyi pada jam 2 atau jam 3 sesuai yang diinginkan oleh kita untuk bangun malam. Wakila, dan dikatakan, man azharo nafsahu bil laili, siapa yang azharo, membangunkan, ya, atau bangun, nangeni nafsahu ing awak dhewe ne wong bilaili, di malam hari. Siapa yang bangun di malam hari, faqad fariha qalbuhu bin nahari, maka sungguh hati orang tersebut nanti akan bahagia, merasa bahagia, tenang, senang ketika di siang harinya. Jadi kalau kita bangun tengah malam, ya, kemudian digunakan untuk sholat sunnah, juga kita buat untuk membaca Al-Quran, atau kita deres pelajaran kita, mengulangi pelajaran kita, maka insya Allah nanti akan merasa bahagia, merasa senang ketika di siang harinya, sume, ya, nyenengno. Nah, itu wala budda li talibil ilmi minal mawadhabati ala darsi wa tikrari fi awalil laili wa akhirih. Maka sudah pasti, ya, atau harus bagi seorang talibul ilmi untuk apa? Untuk melakukan al-muwadhabah ala darsi, senantiasa terus menerus belajar, deres pelajaran nih, baca bukunya, baca kitabnya, baca buku paketnya, latihan, mengerjakan soal, watikrori, dan mengulang-ulang pelajarannya. Kapan? Fi awalil laili, di waktu awal daripada malam hari, wa akhiri, dan akhir daripada malam. Berarti apa? Maghrib, ya, antara maghrib dan isya sama sebelum subuh, waktu sahur itu. Fa innama bainal isya'aini, karena sesungguhnya waktu di antara maghrib dan isya, wa waqta sahari, dan waktu sahur, waktun mubarakun, ada waktu yang penuh dengan berkah.
Makanya kita dianjurkan di sini oleh Kiai Musannif untuk senantiasa deres belajar itu di waktu dua ini, ya. Boleh misalnya termasuk menghafal pelajaran, termasuk menghafal Al-Quran yang bagi kelas anak-anak yang tahfidz itu di waktu-waktu ini kalian pilih, nanti akan insya Allah akan dimudahkan, ya. Dan tidak hanya dimudahkan tapi juga diberkahi. Sesungguhnya di antara dua waktu itu, antara maghrib dan isya, kemudian waktu sahur sampai subuh, bahkan setelah subuh pun begitu, ya, itu ada waktu yang berkah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya untuk ngaji taklim pada kesempatan kali ini adalah yang pertama yang bisa kita ambil, kita bisa menjadikan malam hari itu sebagai wasilah atau sarana kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Artinya kita gunakan dalam belajar, ya, kita gunakan untuk belajar, berlatih, ya, itu di malam hari, bangun tengah malam itu. Kemudian ada solusi yang diberikan, ya, oleh pemilik syair tadi, ya, bahwa cara kita untuk biar mudah bangun malam adalah dengan menyedikitkan makan, atau kalau bisa tidak makan sebelum tidur, itu tidak makan terlebih dahulu biar nanti mudah ngelilir, mudah bangun dengan sendirinya. Kemudian berikutnya adalah apabila ada di antara kita itu mau dan insya Allah rutin bangun malam, maka hasilnya adalah kita menjadi orang-orang yang bahagia kelihatannya, kan, merasa bahagia, senang ketika di siang harinya. Itu ciri-ciri daripada orang yang bangun tengah malam, yaitu pada siang harinya dia senang, ceria, bahagia. Kemudian kita juga dianjurkan, dan tidak hanya dianjurkan, tapi ini kalau bisa benar-benar dikejar. Untuk apa? Ya, al-muwadhabah. Apa itu al-muwadhabah? Al-darsi, senantiasa deres pelajaran, belajar terus-menerus, wa tikrar, mengulang-ulang pelajaran. Di waktu kapan? Yaitu di dua waktu. Yang pertama adalah antara maghrib dan isya, yang kedua adalah waktu sahur, ya, waktu sahur pagi itu, karena disitulah ada keberkahan, adalah waktu yang berkah insya Allah. Jadi kita belajar, kita berlatih, itu insya Allah diberkahi. Oke, syi'run wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'a wa halan thayyiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.